Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Menunggu konfirmasi dari Mbak Husnul. Nah, sudah gabung, sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman. Yang cantik, yang energik, yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Mbak Husnul. Waalaikumsalam Denima. Ya Allah, mau tak panggil ibu kok masih muda sekali, jadi tak panggil Mbak saja ya. Ya, apa kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah Denima. Terima kasih Denima sudah diajak bergabung untuk di Instagramnya Dek Nimah Alma Anfia. Ya. Untuk bisa sharing bersama terkait dengan persiapan lembaga pendidikan untuk menghadapi new normal ini. Apresiasi yang tinggi-tingginya saya sampaikan pada kader partai multitalenta sahabat Nikmatul Khairiyah MVDM yang kegiatan sharing ini kalau diteruskan bisa nanti beberapa episode bisa dibukukan deh, bisa jadi karya nanti. Amin. Nanti bimbingannya dari senior saya ini, dari Mbak Husnul, karena sebenarnya kalau misalnya ini saya paling males ini masih menulis Mbak. Jadi dunia literasi saya masih amburadul. Dikumpulkan kan jadi buku nanti. Nah, bismillah lah insyaallah. Gimana Mbak, keluarga sehat ya? Alhamdulillah, sebentar sayang ya. Iya. Oke, kecil. Ini lebaran yang hari berapa ya hari ini? Ini di sana ada lebaran cepat apa enggak di ya Mbak Husnul? Gimana dek? Ada ini, sudah masak-masak ketupat. Oh, sudah. Maksudnya tuh sudah membuat sayurnya, sayurnya. Berarti bisa diincip-incip dong nanti. Siap. Tapi nggak enak ya. Jangan tapi enak lah insyaallah. Nah, mudah-mudahan ini Mbak ya, pandemi COVID-19 segera berakhir dari bumi tercinta kita. Dan amin. Hari ini kita akan membincang-bincang tentang apa persiapan new normal. Kalau hari ini saya kenapa langsung menuju ke Mbak Husnul, karena Mbak Husnul yang nanti akan bersinggungan langsung dengan peserta didik, dengan tenaga kependidikan kan seperti itu. Nah, ini Mbak, kira-kira kalau misalnya benar-benar diterapkan new normal, kira-kira gimana sih kesiapan lembaga pendidikan untuk menghadapinya kira-kira? Iya, mungkin sebelum saya jawab secara teknis mengenai persiapan menghadapi new normal itu, boleh ya saya perkenalkan diri. Follower Dina kan belum tentu kenal saya gitu ya. Mungkin saya perkenalkan diri saya biar followernya Dina yang sudah sekian ribu nanti mengetahui saya. Biar juga sayang sama saya ya. Kalau dalam mengabdi pada negeri ini, saya sebagai kepala sekolah di SDN 2 Gamping masih fresh juga, masih new juga. Per Januari 2020 kemarin. Iya, kepala sekolah termuda sekabupaten Tulungagung ya Pak ya? Ya itu menandakan kalau gajinya paling sedikit gitu loh. Iya, itu jelas. Tapi kreatif dan inovatif yang ini dapat acungan jempol pokoknya. Terus kalau dalam berjuang, tadi kan mengabdi pada negeri, sekarang dalam berjuang untuk negara dan juga jamiah, Nahdliyah, kebetulan saya sebagai ketua PJ Tulungagung, yang Denima juga sebagai wakil ketua 1. Jadi kita sama-sama berjuang kalau di luar dalam hal pengabdian negeri, ya itu di dalam berjuang di negara dan juga jamiah Nahdliyah itu. Baik, kalau gitu saya ingin menyambung apa yang Denima sampaikan tadi. Saya sangat salut sekali dengan apa yang Denima buat yang karya Denima ini saya sangat sepakat, senang sekali, saya bangga dengan panjenengan. Gini, dalam menghadapi new normal atau bisa dikatakan kondisi normal kembali, pembiasaan
kebiasaan yang belum biasa dilakukan sebelumnya, kan gitu ya. Kalau saya mengartikan new normal itu merupakan kebiasaan, membiasakan kebiasaan yang belum biasa dilakukan. Nah, jadi kita di sini sifatnya apa ya? Kita jangan sampai terlena, tapi new normal itu bukan berarti kalau COVID-19 itu sudah hilang, pandemik hilang belum, tetapi hanya perubahannya, hanya modelnya saja yang dirubah. Karena kita juga mengetahui kita semuanya dari segi apapun, dari golongan apapun, semuanya terkena dampak. Jadi ya tidak hanya pendidikan saja, tidak hanya kesehatan saja, seluruhnya, tidak hanya ekonomi, semuanya akan terdampak. Karena sudah semuanya terdampak, berarti kan rasa itu sudah sama. Ketika rasa sudah sama, berarti kita sebagai warga negara juga harus saling mengerti, kan gitu. Jadi kalau nanti kita new normal ini nanti terus kita artikan kita bebas seperti dulu, salah. Jadi kita new normal ini malah kita membiasakan kebiasaan yang belum biasa, atau enaknya ngomong kita merubah jadwal, mengganti jadwal kita, mengganti pola hidup kita, mengganti gaya hidup kita. Nah, kalau secara kelembagaan dengan COVID-19 ya Mbak ya. Kalau kemarin Pak Jokowi mengatakan kita akan berjalan beriringan dengan COVID-19 karena memang belum ditemukan vaksin yang pasti untuk COVID-19 ini. Iya, karena COVID-19 ini kan tidak sama antar negara. Ini kalau ini kata adik saya itu, yang dokter itu kan menyampaikan bahwa memang COVID virus ini antar negara berbeda. Di India dengan di Indonesia itu lebih berbahaya di India. Di Indonesia tidak begitu. Nah, itu memang awalnya ya ini benar tidaknya kan juga tidak tahu, tetapi yang informasi yang saya dengar kan bahwa virus ini kan merupakan percobaan dari manusia yang human error akhirnya menjadi seperti ini. Tapi Allah alam tidak tahu. Tetapi ya bagaimanapun tapi tetap virus, tetap itu berbahaya. Nah, jadi tetapi penyikapannya berbeda-beda antar negara. Dan kebetulan Indonesia seperti ini, jadi ya kita harus menaati semuanya, menaati protokol kesehatan yang telah disepakati oleh para medis yang mengerti tentang virus dan juga yang mengerti kondisi di Indonesia ini. Jadi karena sudah kita semuanya, sudah semua elemen sudah merasakan apa yang terdampak, yang terdampak dan juga merasakan semuanya seperti ini dampaknya, maka ya kita harus saling pengertian, kesadaran kita harus kita kuatkan gitu. Nah ini Mbak yang berkaitan sama kesadaran. Kalau misalnya masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat yang mungkin awal mulanya corona ini dari negara China ya, kemudian di Wuhan, di Hubei sana, mereka diterapkan misalnya lockdown. Sudah, mereka lockdown ya benar-benar lockdown beneran. Tetapi di beberapa negara, taruh misalnya di yang paling ramai itu di Italia Mbak ya, yang awal-awalnya ramai, yang tingkat kematiannya juga gede banget. Di Amerika pun juga demikian. Mereka seperti mengacuhkan seperti ayo sudahlah, corona sama halnya dengan mungkin virus yang lainnya, flu atau yang lainnya. Mungkin di Indonesia pun juga hampir mulai. Padahal kemarin kalau misalnya kita ketahui, Mbak Husnul juga berkampanye luar biasa melalui Fatayat untuk bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, kan tetap dikampanyekan seperti itu. Tapi ternyata masyarakat ini kesadarannya lebih takut tidak dapat baju lebaran daripada coronavirus. Nah itu deh. Tentang kesadaran itu loh yang kadang begini, mungkin karena kesadarannya itu tidak kompak. Kalau merasakan ketakutan, merasakan takutnya, merasakan bahwa ini pandemi itu memang bersama, dan semua lembaga mengakuinya. Tidak ada lembaga satupun yang tidak mengatakan atau mengakui bahwa virus ini berbahaya, tidak ada lembaga loh ya. Tapi kalau personalnya, misalkan yang lembaga ini kompak sudah mengatakan bahwa ini harus kita bersama-sama bagaimana kita memutus rantai penularan ini biar cepat segera selesai di Indonesia. Tetapi kan masih ada banyak yang kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, kepentingan bisnisnya akhirnya ngompori. Nah, hal-hal yang ngompori
biarpun hanya melalui WA grup, itu kan akhirnya membuat pemikiran mereka itu nyantai aja, berarti tidak benar. Itu yang kalau misalkan se-Indonesia kompak nggak mungkin tidak sampai lama mungkin loh ya, mungkin tidak sampai berbulan-bulan seperti ini kan, sudah 3 bulan kita melalui seperti ini. Mungkin bisa polnya ya kalau dua tahap mungkin 14 sekitar 20 ya 14 minggu kali 2 itu mungkin hanya itu saja mungkin. Tapi ya karena sudah seperti ini yang terjadi ya itu kita harus bagaimana ya, kesadaran masing-masing lembaga harus bisa menyadarkan warganya atau komunitasnya masing-masing. Iya, itu yang ada poin edukasi yang harus lebih ditekankan lagi ya Mbak ya, kalau misalnya ya, pendidikan. Nah, kita sekali untuk kesiapannya lembaga pendidikan, terutama ini kalau misalnya lembaga kalau misalnya kayak kemarin saya ngobrol sama Mbak Lulu, ini kalau misalnya di kampus, kalau misalnya mau diterapkan new normal, mungkin usianya mahasiswa, usianya anak SMA, usia anak SMP ini mungkin bahasanya rodok kena diomongi. Tapi kalau misalnya anak usia sekolah dasar, terus kemudian anak usia PAUD, TK, ini kan kalau misalnya mereka kan masih masa-masa bermain ya. Jadi kan kalau misalnya ada bahasanya guderan, ada bahasanya lari-lari, mainan sama teman-temannya. Nah, ini kalau misalnya Mbak Husnul sendiri sebagai kepala lembaga pendidikan ya, ini kira-kira kesiapannya untuk kalau misalnya benar-benar diterapkan new normal. Kita kan masih ada pro dan kontra ya Mbak ini. Perdebatan kalau misalnya pola pengajarannya bagaimana, terus nanti akan dibikin yang seperti apa. Ini kan masih ada sebuah pro dan kontra. Nah, ini gimana Mbak Nur? Ya, gini, kalau memang kalau secara teknis kita masing-masing lembaga itu kan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Apalagi kita sudah menerapkan programnya Mas Menteri tentang Merdeka Belajar, berarti kan masing-masing kepala sekolah itu mempunyai kewenangan untuk berkreasi, untuk bagaimana membuat lembaganya itu lebih maju. Pokoknya sudah sampai pada outputnya yang terbaik itu disilakan untuk dikreasikan, ditata oleh masing-masing lembaga pendidikan, masing-masing kepala atau pimpinannya lembaga pendidikan masing-masing. Nah, terkait masalah lembaga pendidikan ataupun pemimpin tadi atau kepala sekolah tadi, memang yang pertama kita harus tetap mentaati dan mengikuti semua perintah maupun himbauan instruksi daripada pimpinan atasan kami. Kalau di SD ya jelas kita mentaati kalau SD ya UPT, kemudian ke atasnya ya Dinas Pendidikan Provinsi, sampai nanti pada keputusan daripada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kalau jalur secara struktural untuk Dinas Pendidikan atau lembaga pendidikan kami di SD. Nah, di samping itu secara artinya kita tidak serta-merta kemudian ketika hari tanggal 13 sudah merupakan jadwal pengumuman secara nasional. Ya tidak serta-merta kita harus tanggal itu masuk ya, tidak, tetapi kita harus mengikuti keputusan atasan kita. Misalkan itu kan dari pusat. Karena saya menyampaikan bahwa new normal tidak berlaku serentak, tetapi sesuai dengan daerahnya masing-masing, apakah zona merah atau bagaimana kan gitu ya. Kalau Tulungagung ini belum dikatakan aman atau artinya secara zona merahnya itu belum artinya belum 90% atau belum bisa diajak untuk ke new normalnya, belum mampu ya, atau mungkin perangkat untuk new normalnya belum mampu ya, kita mengikuti instruksi daripada Bupati dan juga tekan kepada dari Dinas Pendidikan maupun UPT. Karena keputusan dinas pun juga nanti kami menerapkannya juga berdasarkan instruksi dari UPT, karena kita tidak bisa melangkai, biarpun nanti ketika Bupati menyampaikan seperti ini lalu dinas ini kalau UPT-nya belum ya tetap kita tidak melangkai
tahapan-tahapan pimpinan atasan Iya. kami. Jadi ketika kepala sekolah SD ya harus mengikuti UPT nanti juga pasti mengikuti dinas kabupaten dan seterusnya sampai ke atas. Itu yang secara struktural Dek. Tapi secara teknis di lapangan atau selaku kepala sekolah itu ya karena ya kita sudah mempunyai kewenangan tadi programnya Mas Menteri tentang Merdeka Belajar, kita harus mengkreasikan konsep bagaimana kita mencerdaskan anak, bagaimana kita membuat pendidikan ininya senyaman mungkin, tetapi tetap ada jalur yang disepakati oleh pendidikan kan gitu loh. Nah, gini kalau yang jelas nanti bagaimana visi misi sekolah itu bisa terlaksana dan bisa terwujud kan gitu. Biarpun itu di masa pandemik maupun tidak, itu yang namanya Merdeka Belajar itu harus dilakukan seperti itu deh. Nah, ketika dalam ini kan yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa new normal itu kan merupakan membiasakan kebiasaan yang belum biasa dilakukan sebelumnya. Nah, yang jelas di sini adalah tetap kita bagaimana mematuhi protokol kesehatan dengan kita mencuci tangan tiap setelah maupun mau memasuki lokasi atau mau melakukan sesuatu, kita cuci tangan, memakai masker keluar rumah ataupun jika ketemu orang lain dan gitu kan, jaga jarak minimal 1 meter, baik itu di kantor, di sekolah, di tempat-tempat keramaian manapun, apa di tempat belanja ataupun dimanapun, ketika kita sedang itu kan harus jaga jarak. Itu juga merupakan rangkaian daripada new normal itu. Jika batuk, pilek tidak usah masuk sekolah. Nah itu yang perlu. Jika sakit, batuk, pilek tidak perlu masuk sekolah. Jika bersih memakai etika. Jika tidak ada tisu, pakai siku kan gitu ya. Nah, kemudian menjaga imunitas diri dengan maksimal baik secara alami maupun medis. Secara alami ya bagaimana kita ada, kalau dulu kan di awal-awal kan sering kita apa itu namanya, berjemur. Nah, itu kan merupakan menjaga imunitas secara alamiah. Secara medis ya mungkin minuman vitamin apa yang membuat imun kita tetap kuat kan gitu. Kemudian menjalankan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Nah itu kan kalau kita pulang dari kegiatan aktivitas di luar rumah, kita mandi ya kan. Itu kan jarang juga jarang. Nah biasanya kayak begitu Mbak, misalnya habis dari makan capek langsung bahas. Nah tetapi itu semuanya kan itu kan sudah kita lakukan di masa pandemi gitu kan. Tetapi secara intern SDN 2 Gampeng ataupun teknisnya itu ya kita upayakan di awal masuk nanti ada cek suhu atau cek kesehatan. Bagaimana upayanya ya, kalau itu bisa kita pinjam ya pinjam, kalau kita beli ya pakai dana bos atau bagaimana, karena dana bos boleh dipergunakan untuk membeli kegiatan dalam hal penanggulangan COVID. Biarpun artinya yang penting itu terjangkau gitu lah, artinya terjangkau bisa. Kemudian tidak perlu jabat tangan, tetapi memakai isyarat. Kalau kami lebih pada cium jauh boleh. Jadi ketika ya ini artinya cium tangannya anak kepada guru. Nah gitu maksudnya. Oh yang anak sama guru ya, bukan anak guru ya? Atau menggunakan. Oke siap. Di sekolah. Kemudian yang ketiga, jadwal dirubah untuk menghindari keramaian anak. Maksudnya begini, ketika jam 7 masuk bisa dibedakan, kan ada 6 kelas 1 sampai kelas 6. Terpaut 10 menit di setiap kelas, nanti biar masuknya tidak bersamaan. Nah, jadi jadwal masuk antar kelas tidak sama, biar terhindar keramaian itu. Artinya secara tertulis pun kita sudah berupaya gitu loh. Nanti prakteknya bagaimana kan kita belum tahu, ini masih angan-angan ketika nanti akan new normal beneran. Jadwal istirahat juga kita buat. Berarti ada modifikasi jadwal ya. Terus ini Mbak, kalau misalnya dalam
ada wacana kalau misalnya nanti sekolah itu sudah masuknya itu tidak penuh. Jadi mungkin hanya 3 sampai 4 jam itu di sekolah. Mungkin ini diterapkan juga di sekolahnya Mbak Husnul. Kalau tentang itu kayaknya kok tidak kita terapkan. Itu mungkin buat sekolah di SMP yang pagunya terlalu banyak. Karena gini deh, pagu itu kan pagunya standarnya sekolah itu kan satu kelas kan isinya 20 gitu kan. Nah, ketika sekarang ini sudah yang bangkunya ada satu kelas ada yang sampai 50, 60 itu berarti kan kalau dibuat mematuhi protokol kesehatan kan sudah tidak sesuai kan. Ya, kalau 20 masih sesuai, satu bangku satu anak jaraknya berjenjang apa kayak ujian nasional itu ya. Kalau ujian nasional ya itu penerapan kita seperti ujian nasional itu. Jadi anak-anak nanti duduknya satu-satu. Itu aman bagi sekolah-sekolah yang siswanya banyak, mungkin penerapan itu bisa. Ya mungkin pembagian karena biar semuanya merasakan 3 jam ini mungkin yang Dini Mas sampaikan itu mungkin bagi sekolah yang siswanya tadi beradu menumpukan, kebetulan saya kan SD yang kecil, jadi untuk ini kemungkinan aman masalah tempat atau fasilitas. Tapi memang perlu pemikiran yang serius banget untuk yang jika diterapkan, dan itu memang kenyataan loh. Satu kelas ada yang 60 itu ada. Saya juga pernah ngajar satu kelas 60 pakai ini. Jadi ya yang seperti itu yang perlu dipikirkan, bagaimana nanti ketika masuk pakai model kayak apa. Kalau di sekolah saya itu aman, jadi maksudnya tetap tertib seperti biasa, tidak masalah saya pikir kalau di sekolah saya di SDN Duang Gamping ini. Jadi mengenai protokol kesehatan kemungkinan diterapkan masih sangat bisa, tapi kalau yang itu yang agak kesulitan deh. Jadi kemungkinan ada penerapan yang pembagian jadwal itu, dan mungkin nanti sebagian biar tidak menghilangkan jatahnya peserta didik menerima ilmu dari gurunya, ya mungkin sebagian separuh daring separuh ketemu langsung, mungkin gitu. Iya. Biar ini Mbak kan ya jawaban dari Mbak Husnul tadi ini merupakan mewakili kekhawatiran ini siswa dan juga orang tua yang hari ini kalau misalnya nanti benar-benar diterapkan new normal, kira-kira anak saya gimana. Kan kalau misalnya hari ini kita ketahui bahwa usia anak ini kan usia mulai yang kecil-kecil itu kan usia rentan kena COVID. Terus kemudian yang usia yang sudah sepuh itu juga rentan terkena COVID itu. Jadi mungkin jawaban dari Mbak Husnul ini tadi sebuah keterwakilan kekhawatiran dari orang tua, sehingga mereka berarti nanti akan ada penerapan yang seperti itu. Jadi mungkin akan ada peraturan lagi dari pemerintah tentang ini penerapan dari kalau misalnya new normal untuk lembaga pendidikan, mungkin seperti itu, dan mungkin juga ada modifikasi dari sekolah masing-masing ya begitu. Ya. Terus ya, kayak ini Mbak gimana? Ya terus gini, kalau misalnya gimana? Yang siswanya banyak itu hampir sama dengan penerapan kita di pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan juga banyak pemukimnya, banyak santrinya. Terus, kebetulan untuk MCK-nya kan juga sedikit. Di sekolah-sekolah yang siswanya banyak pun MCK-mu juga tidak terlalu banyak loh ya. Nanti ketika antri pun juga ya itu hampir sama. Cuman kalau di pondok pesantren itu ada tidurnya di situ kan. Kalau di sekolah yang juga banyak itu siswanya itu juga tidak cuman ada tidurnya kan gitu. Tetapi kan sama-sama ramainya, berkerumunnya banyak. Kalau mau berjarak 1 meter itu ya kesulitan. Itu yang mungkin yang diterapkan 3 jam atau mungkin kalau dibagi 2, separuh daring separuh itu yang mungkin bisa. Kalau ya itu mungkin salah satunya. Atau mungkin gini, untuk pagunya diratakan bagaimana gitu. Bisa jadi. Jadi kalau saya lagi ini kan semua rencana baru. Ini ya disesuaikan dengan pagunya aja. Kalau memang lokalnya tidak mau, ya jangan usah menerima. Biar nanti di sana gitu. Mungkin itu bisa menjadi solusi Mbak.
Kalau misalnya kan ada sekolah yang mungkin dianggap sebagai favorit, taruh misalnya SMP berapa, Tulungagung, MAN berapa dan sebagainya, ini kan biasanya favorit, mereka berbondong-bondong lagi masuk ke sana gitu. Nah yang sebelahnya kosong sekolahnya, nah ini bisa berbagi kayak yang disampaikan Mbak Putri tadi bisa kayaknya. Jadi sama rata ini sekarang. Jadi ya sama-sama semuanya di sama apa diratakan gitu ya demi keselamatan, karena menuntut ilmu itu penting, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana keselamatan nyawanya yang menuntut ilmu maupun masing-masing. Berarti ini Mbak ya, kalau misalnya benar-benar nanti diterapkan new normal, meskipun ini masih menjadi sebuah wacana, kalau misalnya nanti benar-benar diterapkan new normal, gurunya atau tenaga kependidikannya benar-benar harus bekerja ekstra, mengawasi jangan sampai ada yang bergerombol, mengawasi dan sebagainya kayak begitu berarti. Kasih maaf, tiba-tiba error juga mungkin. Ya, saya pikir sinyalnya jelek akhirnya. Iya, jelek. Tapi sudah ini terlihat berbeda begitu. Baik, Mbak Nul, kembali lagi tadi. Kalau misalnya tadi sudah mulai diterapkan begitu. Nah, saya ini tadi yang ingin mengetahui ini. Kira-kira nanti kalau misalnya sudah proses benar-benar diterapkan new normal, ini ada nggak sih modifikasi materi? Kan kita ada istilahnya silabi yang harus terpenuhi pada satu semester yang harus kita ajarkan itu. Ini kira-kira ada modifikasi materi atau yang memang materi yang sudah ada ya sudah itu dilaksanakan begitu Mbak kira-kira? Kemungkinan besar ini kalau di lembaga saya itu bukan modifikasi materi, tetapi modifikasi metodenya saja yang dibuat. Oh, metode. Jadi misalnya tetap materi itu kan terkait dengan kurikulum ya. Kalau kurikulum kita masih menggunakan itu saja, tetapi metodenya saja dirubah. Metodenya menjadi daring, itu yang harus yang diterapkan. Jadi mungkin separuh daring, separuh tidak. Jadi untuk memenuhi biar kan daringnya di SD-nya Mbak Husnul udah dilaksanakan mulai dari Maret, April, Mei kan ya? Mulai awal ya. Nah itu metodenya sudah dilaksanakan mulai itu menggunakan aplikasi apa gitu Mbak yang sudah dilaksanakan? Kita juga harus mengetahui kondisi perekonomian wali murid juga ya. Iya, kita kan tidak bisa kita harus pakai aplikasi ini. Nah, HP saja kadang ini untuk siswa peserta didik kami ya. Itu ya HP kadang gantian dengan orang tuanya karena kan anak SD ya. Beda dengan SMP maupun SMA. Jadi yang tidak mampu karena ya yang tidak mampu juga banyak. Jadi ya mereka pakai orang tua. Jadi yang kita terapkan itu modelnya model WhatsApp saja. Oh gitu. Atau dan juga itu memakai belajar yang online itu juga iya. Itu hanya itu tergantung dari SDM-nya gurunya juga. Jadi ketika SDM gurunya itu pandai membuat aplikasi apa itu ya bisa diterapkan di tapi kebetulan di SD saya itu yang ahli gitu juga ada. Jadi tidak semuanya, tetapi hanya 3 guru yang melaksanakan itu, yang menggunakan. Mohon maaf, artinya ada
Kenapa, Dek? Nggak tahu. Kayaknya ada error-error di jaringan mungkin, Mbak. Ini yang mau saya tanyakan. Ini yang mau saya tanyakan akhirnya. Suka duka ketika daring. Kalau misalnya ada kan ya kayak gini ini tadi. Kalau misalnya ada masalah misalnya dengan paketan, kemudian ada masalah dengan jaringan wifi atau apapun gitu. Iya. Ini kira pelaksanaan daring ini suka dukanya gimana, Mbak? Menurut guru-guru yang ada di sana sama siswa sendiri. Mereka banyak yang sambat nggak ya istilahnya? Nah, kalau guru di sekolah saya itu memang untuk pulsa juga kami kasih karena kami nyadari di sekolah saya itu kan banyak GTT-nya. Terus banyak anak sedikit. Jadi itu penerapan di SD kami yang seperti itu semuanya kita kasih pulsa. Yang pertama, yang kedua juga memang dirasa-rasa kalau kita pembelajaran melalui daring itu biayanya lebih mahal sebenarnya kalau kita amati. Yang saya rasakan baik itu secara kelembagaan maupun secara personal saya mengalami ketika di rumah Peningkatan anak saya. Ya ini kan karena pandemik karena pandemik kan kita harus seperti ini. Tapi sebenarnya malah lebih mahal daring di rumah daring daripada yang langsung. Iya. Coba. Kalau seperti ini kan paketan harus banyak. Berarti kan harus kita mengeluarkan dan ini. Nggak penuh yo mati gini kan gitu kan terdapat gitu. benar. Pulsanya ternyata pulsanya yang nggak ada kan gitu. Itu juga berarti kan masalah ekonomi juga. Nah itu kan berarti masih nyambung lagi dengan kenapa kok new normal harus diterapkan. Pemerintah mengatakan seperti ini karena ya kita kan ya tidak menafikan ya memang ekonomi jangan sampai terlalu parah, jangan terlalu rapuh kan gitu. Jadi ya ini merupakan salah satu upaya ikhtiar yang baik dari pemerintah agar ya rapuhnya sih jangan keterlaluan, jangan terlalu jangan parah banget lah. Jadi semuanya bisa saling mengisikan gitu. Ya memang pandemi belum selesai, tapi ya kita harus bagaimana mampu beriringan dengan COVID itu ya. Virus itu yang memang awalnya jika dikatakan adalah buatan manusia, tetapi kan toh nyatanya penyakit virus itu kan membuat nyawa ini menjadi berbahaya gitu, mengancam nyawa kita. Ya, gitu. Apalagi kalau misalnya virusnya mengalami mutasi, tentunya dia akan lebih kuat lagi. Virusnya juga tidak akan vaksinnya kalau misalnya dibuatkan vaksin yang sekarang mungkin belum juga tentu kuat untuk menangani virus yang terjadi mutasi ini tadi. Iya, mutasi beda daerah beda lagi. Saya tidak akan menyampaikan tentang itu terlalu dalam karena saya bukan ahlinya dalam hal itu, nanti keliru. Tapi yang jelas katanya beda daerah beda virusnya juga beda, vaksinnya juga beda. Makanya ya tadi kalau manusia itu ada ketika kita hidup di Kota Batu, ketika hidup di Kota Jakarta, kita ada proses yang namanya adaptasi. Virus pun mungkin kalau misalnya nyampe ke Indonesia, dia juga akan adaptasi. Dulu kan ada informasi bahwa virus ini akan mati pada suhu udara yang sekian kan begitu. Tapi ternyata dia di Amerika, di Arab Saudi, di Iran itu kan juga sampai lebih kuat lagi dia. Jadi ini makanya bisa dikatakan bahwa coronavirus ini menjadi pembunuh nomor 1 hari ini. Yang kita perhatikan hari bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah angka kematiannya. Ya meskipun angka kesembuhannya juga semakin banyak, tapi biasanya memang yang rentan terhadap kematian memang yang ada penyakit bawaan begitu. Nah, ini kita kembali lagi ke perbincangan kita. Kalau misalnya hari ini ada beberapa tempat atau beberapa organisasi yang mulai ada penerapan ini, Mbak, mainstreaming homeschooling. Terus kemudian ada pengembangan daring sistemnya ini yang lebih diperkuat lagi yang sudah disampaikan oleh Mbak Husnul tadi, bahwa bagaimana untuk recovery daring dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mulai penerapan pengembangan SDM-nya, baik tenaga kependidikannya, terus kemudian ada pendidiknya juga, terus untuk semakin inovatif dan semakin kreatif untuk hari ini kan memang dulu awal-awalnya Pak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan
masyarakat semuanya langsung komen, wah ini alamat nanti semuanya akan diubah menjadi online. Nah kan doanya diijabah sama Gusti Allah, dan akhirnya semuanya sekarang online. Apapun itu kondisinya, apapun itu penyebabnya, yang penting doanya udah diijabah sama Gusti Allah, kan begitu. Nah ini bagaimana pengembangan berbasis virtual ini tadi ya. Dan juga ini, kalau mungkin nanti di beberapa lembaga pendidikan akan ada peserta didik akan menjadi subjek dari pendidikan sendiri, dan nanti akan menciptakan beberapa peserta didik yang memang bisa mandiri dan kreatif. Nah mungkin yang disampaikan oleh Mbak Husnul tadi memang konsep sekolah bebas, konsep sekolah merdeka yang memang harus mulai ini ya Pak ya, sudah diterapkan mulai dari Maret, April, Mei, dan mungkin ini memang semuanya adaptasi banget. Kalau misalnya kampus juga mengalami adaptasi, dosen mengalami adaptasi, mahasiswa mengalami adaptasi, siswa pun mengalami adaptasi, orang tuanya ini banget Pak. Orang tuanya yang awal-awalnya gitu aja nggak bisa, gini ya, wes sudah akhirnya kamu sama anaknya, wah ternyata jadi guru ini sulitnya minta ampun kayak begini ya, merasakan juga akhirnya. Iya Mbak. Jadi memang didik anak dengan didik orang beda loh. Didik anak dengan didik beda. Nah itu kan katanya sudah guru. Betul sekali. Betul loh. Iya. Yang saya alami seperti itu. Iya, kalau dibilangin sama orang tuanya, guru saya bilangnya begini loh. Guru saya bilangnya begini, kayak begitu ya Mbak ya. Iya. Ya memang, ya Mbak. Luar biasa sekali. Tantangan menjadi tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan sebagainya, ini tantangannya luar biasa untuk proses pengembangan pendidikan berbasis virtual kayak begini. Nah, Mbak Husnul, ini lagi, kalau misalnya setiap daerah nanti pengembangan untuk inovasi masing-masing lembaga pendidikan ini kan tidak sama, tergantung daerahnya juga. Jadi sudah disampaikan oleh Mbak Husnul apa yang menjadi prioritas keunggulan, dan hari ini mungkin bisa disampaikan juga teman-teman yang mungkin dari campur darat yang juga akan mendengarkan yang konsepnya tadi yang disampaikan, mungkin bisa diulang kembali ke teman-teman, mudah-mudahan bisa mendengarkan untuk pemerataan tadi Mbak. Nah, kalau kaitannya dengan mungkin sekolah-sekolah yang nanti jika new normal sudah kita diterapkan oleh pemerintah di Tulungagung, khususnya di campur darat, di sekolah-sekolah mungkin baik itu SD, TK, SMP yang ada di campur darat, itu nanti ada permasalahan-masalah itu kan masalah bagaimana jaga jarak, terutama kan jaga jarak ya, jaga jarak ketika di sekolah, ketika di lokasi, itu yang jelas pasti nanti ada solusi lagi yang bisa untuk menerapkan agar pelaksanaan protokol kesehatan berjalan, tetapi kebiasaan untuk sekolah itu juga terlaksana. Artinya new normal berjalan, tetapi tidak menyalahi, tidak mengabaikan protokol kesehatan. Tapi yang jelas namanya new normal kesehatan, tetapi dibiasakan sehari-hari kan seperti itu kan. Pemahaman saya. Nah, ketika diterapkan seperti nanti mungkin akan banyak kendala karena terlalu banyaknya siswa. Karena ada sekolah yang siswanya itu sampai satu kelasnya 60, padahal ada yang kayak begitu. Ada. Sekolah yang pernah saya menjadi guru di situ ada 4, 5 itu paling. Efektifkah seperti itu? Mengajarnya itu yang memakai mic. Ya, saya pernah mengajar juga di situ. Nah, sekarang jadi 45, 50 kan gitu. Nah, itu sangat nanti membahayakan masalah tentang penularan COVID-nya berbahaya. Karena kita tidak tahu ya. Karena ini masih belum berlalu pandemiknya. Belum hilang COVID-nya. Malah kan kalau bersahabat bagaimana kita tidak sampai tertular dan tidak sampai menulari kan gitu kan. Jadi ya bagaimana kita menjaga itu, karena sampai satu kelas 50 padahal hanya 6 kelas. 6 kelas kalau satu kelas 50, kalau diterapkan jaga jarak berarti kan hanya 20. Berarti berapa yang harus dibuat itu? Nah, itu kan itu harus dipikirkan. Nah, itu ya kalau
sekolah yang mungkin siswanya kurang itu untuk mungkin bisa, atau mungkin pinjam sekolah lain untuk sekolahnya, tetapi dia mendakunya harus daftarnya di sana. bisa jadi kan untuk keselamatan. Saya pikir tidak ada masalah, itu yang penting dimusyawarahkan, itu penting karena ya kondisinya kayak begini. Anak itu aset bangsa. Kalau kita kan generasi bangsa, anak itu masa depan kita, masa depan bangsa, aset bangsa loh anak itu. Kalau sosial kita kan generasi penerus ini kan. Tapi kalau anak usia SD terutama itu kan merupakan aset kita, aset bangsa, masa depan bangsa kan gitu, yang harus kita harus jamin kesehatannya, kita jamin bagaimana pendidikannya biar sampai nanti anak itu menjadi cerdas kan seperti itu. Nah, kalau memang aturannya harus berjaga jarak, berarti kan harus ada solusinya. Kita bayangkan saja. Jadi tolong nanti Bapak Ibu kepala sekolah di campur darat, ya saya masuk ke campur darat saja ya, yang di campur darat untuk siap-siap bagaimana Mercer tidak masalah. Sekolah saya pun dipinjam tidak masalah jika memang itu diperlukan. Ya. Siap, nggak apa-apa demi keselamatan. Tapi daftarnya juga di sana. Untuk yang kelas loh ya, yang kelas tinggi, maksudnya yang sudah kelas 2 ke atas. Oke, siap. Itu untuk keselamatan kok. Tetapi untuk bagi yang mau daftar, silahkan daftar dimanapun, karena ada zonasi juga, ada pendaftaran melalui perpindahan guru juga bisa. Kalau saat tanggal 3 nanti ada pendaftaran itu melalui, kalau SD kan melalui kepala sekolah TK masing-masing, mau SD mana kan. Nanti mohon silahkan untuk seperti itu yang bagi punya putra-putri di campur darat khususnya. Jadi, secara pribadi saya misalkan kalau ada upaya demi keselamatan anak bangsa ya kami juga untuk tempatnya dipakai tidak masalah. Siap. Ya, gitu. Karena ya itu penting. Ya. Gimana? Mbak Nur dulu aja dah. Ya, cantik. Oh ya, ini Mbak, kalau misalnya lanjutnya, ini Mbak Husnul kan juga punya putra yang usia sekolah dasar dan usia TK. Ini sudah mau masuk kelas 1 belum Mbak? Kalau yang TK masih mau TK besar, yang kecil kan mau. Kira-kira ini dari sudut pandang Mbak Husnul sebagai orang tua. Tadi kan saya matur di awal bahwa hari ini orang tua pun juga dilema ketika harus melepaskan putra-putrinya kembali ke dunia pendidikan. Dia yang lebih tahu anaknya itu kayak apa ya, mobilenya kayak begitu. Kira-kira Mbak Husnul sendiri selaku orang tua dari kedua buah hati yang luar biasa ini, yang mereka pun juga aktif semuanya kan keduanya. Ini kira-kira seberapa kesiapan untuk keduanya untuk kembali lagi ke dunia pendidikan, kembali lagi ke sekolah itu? Iya, yang jelas memang semuanya sudah kangen ya dengan ketemu temannya. Jadi ke sekolah itu juga merupakan mereka kangen juga. Si kecil pun TK juga kangen. Bunda nanti baru ya sudah berpikir untuk ketemu temannya. Jadi yang perlu saya sampaikan tuh ya, anak saya itu harus saya kasih pengetahuan tentang COVID itu harus benar-benar, apalagi riwayatnya kesehatan seperti apa itu harus saya tanamkan pada kedua anak saya, itu harus seperti ini dampaknya gini, dia dipahamkan, anak dimengerti. Kalau seperti ini bahayanya begini, itu dipahamkan dulu pada anak. Kalau sudah siap, ya kalau saya ya ikhlas saja, karena ya bagaimana lagi ya, kalau di rumah terus itu juga garing gitu ya, juga bosan ya, kayak kasihan, psikologinya juga butuh yang lain. Tapi ya kalau karena ini pandemik ya kita harus mengikutinya ya. Mungkin kreasinya guru itu yang mampu membuat anak tidak jemu. Karena kalau saya pernah lihat itu di SMP, maksudnya di MTS, di jenjang atasnya SD itu guru-gurunya itu sudah SDM sudah ditambah, artinya ada pelatihan tentang
bagaimana pembelajaran daring itu ada. Kalau di SD belum. Ada pun hanya sebatas ya sebatas rapat-rapat virtual yang pakai Zoom itu tuh aja. Tapi kalau pembelajaran secara nanti kedepannya ada tuntutan kok pembelajaran secara virtual ini Mbak ya. Memang ya, itu kalau juga harus disiapkan sekarang. Mampu. Tapi kalau di SD ya itu tadi, karena satu dia masih SD, masih kecil. Dulu aja kan dilatih tidak boleh pegang HP, ya kan? Dilarang pegang HP. Sekarang malah pegang HP. Nah, iya, kan berbalik kan. Dulu aja kan belum Maret 2019 kemarin kan anak pegang HP kan disita sama gurunya. Kan khawatirnya nanti ada yang terpengaruh itu. Biarpun sebenarnya kalau diterapkan dengan baik kan sebenarnya juga bagus. Tapi karena kita sudah tidak bisa mengatasi masalah itu anak yang terkontaminasi dengan video-video yang berbahaya bagi anak itu yang belum waktunya untuk melihat. Nah, itu kan mereka lihat itu kan akhirnya dirampas. Nah sekarang anak disuruh pegang HP kan gitu. Itu kan menjadi tolak belakang dari iya sebenarnya. Tapi ya kita tidak boleh kaget tadi. Jadi memang harus ditanamkan jiwa tidak boleh kaget dengan segala perubahan. Karena sekejap pun semua bisa berubah. Contoh kecil ya tadi HP kemarin dilarang sekarang disuruh kan gitu kan. Itu aja. Iya kayak anak-anak sekarang kalau misalnya pada ujian nasional kan gini. Dulu kan sekarang mainnya CBT ya Mbak ya. Dulu waktu saya sekolah itu bilang seluruh alat komunikasi dimasukkan. Sekarang seluruh buku dimasukkan, alat komunikasi dikeluarkan kayak begitu. Lah ya kan, sebenarnya bisa berubah. Nah seperti itu. Jadi dengan perubahan apapun kita tidak boleh kaget. Jadi kita tanamkan pada anak didik kita tidak perlu kaget dengan hal perubahan semacam itu. Karena kita juga sudah terbiasa kok dengan hal-hal yang mengejutkan, tapi tidak boleh terkejut. Tugas-tugas dari pemerintah itu kan sekarang ini kan sering mendadak. Iya. Adanya kan komunikasi ini ya kalau dibuat jantungan ya sering sakit jantung nanti. Lah iya sekarang dibuat itu dikumpulkan. Itu biasa. Kita rumah sakit penuh lagi. Iya. Itu yang saya rasakan semua serba mendadak. Misalkan sore informasi, paginya dikumpulkan biasa. Jadi seperti itu ya. Memang benar-benar ini Mbak ya, serba ya memang harus ada tuntutan untuk pengembangan virtual yang berbasis virtual ini sampai pada proses manajemen. Yang kemarin saja kalau misalnya di bidang ekonomi juga harus mulai pengembangan virtual. Kemudian bidang keagamaan hari ini juga harus mulai aktif di YouTube, aktif di Instagram, di media sosial yang lainnya. Bahkan pun sekarang pokoknya dunia pendidikan meskipun kemarin mungkin anak kecil mungkin masih belum begitu terbiasa, hari ini juga harus mulai dibiasakan karena ya ini tuntutan yang harus kita laksanakan biar kita tidak kalah dengan negara-negara sebelah kan begitu ya Mbak ya? Iya betul-betul. Iya, Mbak Nul, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas ilmu yang sudah di-share ke kita semuanya. Mudah-mudahan nanti teman-teman tetap bisa untuk melihat apa yang menjadi perbincangan kita yang belum bisa bergabung pada kesempatan hari ini di Instagram saya. Dan yang hari ini sudah menikmati prosesnya, yang hari ini sudah menikmati apa yang kita bincang, insya Allah ada giveaway-nya yang nanti akan kalau sudah sampai ke 10 episode, nanti lulusnya ada di Instagram saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo? Ini berapa episode? Sekarang sudah. Saya berapa episode? Masih banyak, Mbak. Insya Allah besok bersama teman-teman dari Ilmu Biomedik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang membahas tentang rapid test dan juga swab tentang COVID-19 ini. Kemudian nanti insya Allah Senin, hari Selasa ini dengan teman-teman untuk pengembangan pertanian hidroponik dan juga ketahanan pangan dari Bapak Ibu dosen UNS dan juga teman-teman UNS itu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak seperti ini. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan SD-nya hari ini nanti pada saat pendaftaran siswa baru dapat siswa yang banyak dan berkualitas luar biasa sama seperti ya. Terima kasih Denima. Ya. Terima kasih Denima atas waktu yang diberikan kesempatan pada siang hari ini, dan mungkin yang saya sampaikan terakhir yaitu tentang
bahwa semua orang itu punya potensi, semua anak punya potensi. Jadi dimanapun tempatnya, dimanapun daftarnya sekolah, monggo silakan untuk diberdayakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya karena semua orang, semua anak punya potensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Denima. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Mbak. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Kita akan membincang tentang rapid test, tentang swab, dan juga tentang virologi, ilmu yang membahas tentang virus. Nah, bersama salah satu mahasiswa pasca sarjana ilmu biomedik Universitas Gadjah Mada, dan sekaligus beliau adalah laboran di salah satu universitas Islam di Semarang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada kesempatan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa besok dalam acara bincang-bincang faedah bersama saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Apapun wabarakatuh. mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir